Halo, apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di Kagama Bicara bersama saya Anang Batas. Kagama Bicara seperti biasa kita kenalin dulu karena mungkin orang tidak nonton yang tayangan kemarin. Kagama Bicara adalah media untuk mengekspresikan diri teman-teman alumni Gadjah Mada yang tergabung dalam Kagama, media komunikasi, media silaturahmi, media saling menginspirasi. Mudah-mudahan dengan aktivitas teman-teman, perjalanan hidupnya teman-teman Kagama ini bisa menjadi salah satu contoh yang bisa dipetik hikmahnya, mau positif negatif itu pasti bisa dipetik dari sisi yang baik gitu. Baik, dan sekarang karena ini pasti akan menarik aktivitas yang luar biasa dari seseorang anggota Kagama ini, sehingga saya langsung ke beliaunya. Selamat ketemu Mbak Nungki. Nungki kalau biasanya dikenal Nungki Atempe. Nungki Atempe. Nah, tapi aslinya Nungki siapa Mbak? Aslinya nama panjangnya Nurhayati Nirmalasari. Nurhayati Nirmalasari. Panggilannya Nungki. Nungki ini sekondi ya? Nurhayati, Nungki. Golek-golek. Nama peken. Tapi dari kecil. Nama kecil. Nama kecil. Nama kecil sudah Nungki. Harusnya kan nama kecil Nungki. Mbak Nungki Atempe, sejak kapan jadi namanya Nungki Atempe? Sejak punya bisnis tempe? Iya, sejak punya bisnis tempe. Tahun berapa? 2015. Mulainya kita 2015. Oh, oke. Sebenarnya belum lama-lama banget ya? Belum. Ya. Dan itu pun 2015 kita masih nunut. Oh, masih nunut. Nah, masih ndandak nih gitu Mas. Oh gitu. Jadi mungkin seperti waktu itu jadi kayak McLaren aja ya. Iya kan? Enggak lah. Lo kan dandak. Enggak, dandaknya tapi kedelainya punya kita. Oh, punya. Iya. Nanam sendiri. Budidaya sendiri, tapi bukan terus saya yang nanam, bukan. Loh iya. Kita kemitraan dengan petani. Oke. Saya pikir tadinya karena ada banyak yang memulai dari bisnis itu lebih ke punya ide, ide pun juga bukan ori, dia mengadaptasi yang lain, tapi nggak apa-apa juga sebenarnya. Terus karena dia belum punya kemampuan, ya kayak tadi ndandake, akhirnya menjahit menjadi satu kesatuan terus dia jual gitu. Yeah. Itu ya sah-sah saja ya artinya. Saja. Artinya saya pikir tadi perjalanan seperti itu, tapi ternyata punya kemitraan dengan petani kedelai. Iya, awalnya tuh karena punya kedelai itu. Sejak kapan kedelainya? Belum ke tempenya? Sebenarnya kalau diceritain ini ya agak saru, agak gimana gitu ya Mas Anangnya. Emang dulu ketika menjadi petani tempe itu wudo. Jadi gini, tidak bisa terlepas dari suami ya. Oke. Nah kebetulan suami saya itu seorang peneliti gitu ya, dosen TP juga, dosen TP kelas gitu ya. Nah sakjane tak enggokke kenapa kedelai? Berarti sampean TP ya? Iya. Teknologi pangan. Teknologi pertanian. Pertanian. Ya. Nah kebetulan suami itu penelitian kedelai dan saat itu beliau itu menginisiasi rumah kedelai Grobogan. Ya, Purwodadi Grobogan. Dia itu kan putra daerah di sana gitu. Jadi dia punya ide gitu untuk daerahnya gitu kan. Muluk-muluknya membangun daerah. Membangun daerah. Presentasi sama bupati bla 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 kayak gitu, dibikinin proposal. Dosen kan pinter bikin perencanaan gitu kan. Ya untungnya ini dosen yang bikin perencanaan dan praktek pinter. Nah, karena kadang-kadang ada yang perencanaan tok praktek ra ngerti ya oke. Tapi aku ora perlu nyindir. Nah, itu terus akhirnya jadi Mas. Jadi rumah kedelai itu jadi, tapi nggak tahu ya karena di dosen sama di otaknya tuh berbeda gitu ya. Antara dosen apa sama pelaku bukan pelaku, pemerintah daerah gitu ya. Pejabat-pejabat sama pejabat daerah gitu, itu kan berbeda. Jadi itu sudah jadi waktu itu diresmikan sama waktu itu Pak Ketum kita yang ini ya masih jadi beliau masih jadi gubernur ya. Itu suami saya tuh nggak diundang. Nah
Padahal yang menemukan istilahnya menginisiasi. Nah, ini kalau kami ya, kami ya dari kami itu bukan masalah uang seperti itu, tapi masalah kecewa pasti. Betul. Gitu kan. Nah, melihat suami saya kecewa gitu, terus rasanya iki wae po Mas ya. Kita bikin aja sesuatu, udah nggak usah kecewa. Memang seperti itu. Kalau di birokrasi memang seperti itu. Mereka mungkin mencari nama, mencari terus ini wah singkir ke wae kayak gitu. Akhirnya ada ide, kita bikin apa? Kita bikin tempe. Wah nggak bisa bikin tempe. Tapi saya punya temen di Bantul waktu itu yang dia bikin tempe itu bersih, higienis. Terus kita nego beliau, Pak, nek kulo ini nitip bikin tempe, tapi kulo punya kedelai sendiri gitu. Kita nyoba kedelai lokal itu, kedelai lokal non GMO. Jadi GMO itu apa? Genetically modified organism. Organisme yang dimodifikasi genetika. Menjadi apa, kayak pengawet itu ya? Bukan. Bukan. Jadi ada herbisidanya, jadi kedelai itu nggak bisa dikutuin kayak gitu loh Mas. Nah terus produktivitasnya tinggi seperti itu, dan 90% lebih kan kedelai yang kita konsumsi sehari-hari itu kedelai GMO impor Amerika gitu. Selama ini ya? Selama ini iya, hanya sedikit sekali yang kedelai yang lokal. Kalau lokal semuanya murni gitu ya. Apalagi yang kita kembangkan ini sudah free pestisida gitu. Organik betul ya. Nah itu balik lagi ke situ, ternyata tempenya jadinya enak, beda sama tempe yang lain. Ya barulah langsung kita mulai menjual. Kalau kedelainya tuh lebih mahal Mas. Ya kedelai lokal lebih mahal. Kedelai lokal lebih mahal, harganya lebih mahal. Kenapa itu Mbak? Maksudnya kita belok sebentar. Kan ini persaingan itu sebenarnya bukan karena kedelai lokal itu mahal ya, tapi karena kedelai impor itu murah banget gitu. Jadi kalau dijual seperti kedelai impor, HPP-nya aja nggak nutut. Petani itu. Dan lagi kalau petani kita itu kan kebanyakan petani gurem ya. Dan kedelai itu hanya ditanam satu kali. Betul. Dan itu sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Bahwa kedelai impor dengan lokal itu lebih mahal. Lokal. Iya, benar. Nah, ini PR penting sih. Maksudnya PR penting, saya belok dulu. Ini PR penting baik buat pemerintah maupun buat bagaimana kita menemukan inovasi teknologi misalnya untuk membuat bahwa tempe lokal itu bisa bersaing dari sisi harga, karena sayang kan kalau harus digerus oleh impor terus kan gitu kan. Oke, lanjut Mbak. Itu kalau kita mikir kayaknya kita nanti bisa pusing Mas. Karena sudah komoditas politik. Nggak apa-apa, itu harus PR-nya nanti ATMP ke perkembangan ke sana harus ke situ loh Mbak. Betul, harus Mas. Jadi dari situ kita menjual, saya langsung dengan PD karena produk saya itu bagus, saya langsung menjual di supermarket di Jogja. Langsung ke situ ya? Iya, langsung ke situ. Pasarkan sendiri? Saya pasarkan, saya door to door ke purkasing di sini, nyebut merek gak apa-apa ya? Yang Minota, Carrefour, Superindo, Indogrosir. Semua sampean masukin? Saya masukin dan masuk semua. Gitu. Artinya secara quality kontrolnya masuk ya? Iya, masuk gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini nyeritain bisnisnya dulu ya. Sampai sekarang tapi udah lebih dari 5 tahunan gitu. Ya kita jualan bagus gitu. Tapi enggak ora bati. Ora ketok batine gitu loh Mas. Kenapa? Nah, kalau kita ngomong bisnis kan harus ke situ arahnya. Betul. Yang kita jual itu saya nggak menjual kuantiti yang banyak gitu, jadi margin itu tipis gitu, jadi kita akhirnya meningkatkan nilai tambah, value-nya kita ini dengan berbagai olahan. Olahan seperti terlihat di sini. Betul ya, seperti macam-macam ini nanti kita akan kupas masing-masing ini. Yang pertama, yang kedua akan kita cicipi juga bareng-bareng. Biar ini kasihan loh teman-teman itu. Iya dari tadi lihat bukan keluarnya, lihat ini kan ngiler. Jadi produk kami itu semuanya Mas, semuanya itu memang healthy food gitu. Makanan sehat semuanya. Ini idenya dari penyanyi lawas itu ya.
Healthy Kosendang. Healthy Kosendang, bener banget Mas ya. Ya, oke Mbak, ini lagi tak potong dulu bentar. Kalau tadi kan bicara Mbak Nungki kalau ini dalam tanda petik relatif tidak terlalu menguntungkan. Ya, karena jumlahnya masih kuantitinya masih kecil ya. Iya. Nah, ini peluang untuk teman-teman Kagama yang lain. Artinya salah satu Kagama Bicara ini adalah bagaimana kita akan mudah-mudahan bisa mensinergikan hubungan antara yang lain. Misalnya teman-teman yang ternyata punya bisnis yang besar, investasi yang melimpah, boleh kan berpartner dengan Mbak Nungki kan misalnya. Malah justru sekarang kita juga dari link Kagama juga ya Mas, dari link Kagama juga, alumni TP juga, kebetulan ada yang menjadi karyawan di sebuah perusahaan multinasional gitu. Sekarang kita selain tempe, kita juga mensuplai kedelai. Oh, kedelainya? Iya, kedelainya. Kita mensuplai kedelainya ke sebuah perusahaan besar. Itu nggak khawatir ketika akhirnya sudah diambil dalam tanda petik kedelainya, akhirnya produk tempenya Mbak Nungki tidak Mas, tidak ya? Karena MOU kita itu kan tidak hanya kami memilih perusahaan itu karena mereka tuh tidak semata-mata dia beli kedelai kita, enggak. Jadi kita mulai dari perusahaan itu juga mulai terjun ke bawah. Jadi membina petani yang awalnya produktivitas itu 1 hektar itu tidak ada 2 ton, itu sekarang bisa lebih dari 2 ton gitu. Karena kan kadang-kadang kendalanya di situ ya. Ketika permintaan sudah tinggi, ternyata kapasitas produksi, kapasitas stok nggak bisa. Iya, itu yang mengganggu juga. Yang pertama, yang kedua, ketika konteksnya tadi balik ke yang Mbak Nungki tadi bahwa ini karena kuantitinya masih kecil sehingga marginnya nggak terlalu gede, itu karena yang pertama karena produksinya otomatis tidak bisa ditekan kan gitu kan. Betul. Karena jumlahnya masih terbatas. Sehingga harga jualnya, harga saingnya juga tinggi betul. Nah, ketika menjadi konteksnya industri kan mau tidak mau ini harus massal. Betul. Otomatis marginnya kecil per item. Tetapi perkaliannya yang gede kan gitu kan. Oke, berarti peluang-peluang ke situ kan masih sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Monggo teman-teman Kagama yang lain atau adik-adik yang sini, jangan cuma mencicipi, investasi lah dalam bentuk tempe. Oke, lanjut Mbak. Dari kan tadi diceritakan awalnya dari karena suami ke kedelai ya. Tapi apakah dari kita flashback sedikit sebelum nanti masuk ke sini lagi, karena tadi di awal kita sudah ngegas langsung ke produk. Mbak Nungki ketika ambil TP itu apakah ada basic keluarga yang memang di dunia pertanian? Di dunia pertanian? Enggak ada. Nah, terus pengen tiba-tiba masuk ke tempe. TP bukan tempenya. TP. M-nya dilangi sih. Saya masuk ke TP itu ya milihnya terpikir dulu atau yang penting aku kuliah UGM? Sebenarnya saya tuh pengennya ke ITB dulu Mas. Kebetulan saya di TP itu masuknya di bukan TPHP bukan, tapi TIP, Teknologi Industri Pertanian. Saya lihat silabusnya itu mirip dengan teknik industri. Saya cita-citanya itu di teknik dari SMA. Maksudnya kepikir ke situ? Saya tuh seneng banget teknik industri gitu. Terus kepingin ke Bandung, nggak boleh sama ibu saya gitu. Akhirnya kalau Jogja boleh karena kakak-kakak saya banyak. Emang Mbak Nungki asli mana? Aslinya Ngawi. Oh, berarti harusnya ke Surabaya. Ya enggak, ke Bandung, Surabaya. Pastilah lewat di Ngawi kan gitu. Kalau Ngawi itu kan perbatasan gitu. Jadi Solo atau Jogja gitu. Karena Ngawi ada kaitannya sama UGM. Bakti Ngawi, Gajah Mada. Ya. Oh, jadi ya karena tidak semua ketika di SMA itu sudah punya bayangan aku mau ngambil kemana. Banyak saya loh. Saya pengennya teknik industri gitu. Nah, artinya tapi kan terus ada tak kaitannya. tambah IP. Oke, terus kecantol di UGM. Dan akhirnya kebablasan. Berarti untuk bojo. Iya, komplit loh. Borongan ya Mbak Nungki. Oke, kita sudah di situ, sekarang kita balik lagi ke produk ini. Awalnya produk pertama itu apa Mbak?
Produk pertama pastinya tempe segar, Ini ya? gitu, iya. Kemudian keripik yang kedua itu keripik. Oke. Dulunya keripik kita itu sudah per bulan itu 1000-an pieces, Mas. 1000 pack. Iya, 1000 pack Oke. ini. Tapi terus kena pandemi. Iya, Loh, terus ini baru bangkit lagi. padahal pandemi itu untuk jenis makanan kemasan itu kan Karena kita mainnya di toko. Gitu, kita mainnya itu masuk. waktu itu belum online. Belum masuk di Carrefour itu yang iya, banyak iya, masuk iya, di itu Carrefour, pasti kena. masuk di apa itu toko oleh-oleh itu siapa Iya, iya, itu iya. di Kalau Herlino itu terus itu ya Mirota. relatif kena Iya, karena itu kena harus berhubungan semua. langsung dengan ada audien kayak pertunjukan Konsumen. dengan konsumen. Nah, sekarang sudah mulai online. Sekarang alhamdulillah Sejak kapan onlinenya? online itu ya sejak pandemi online, kemudian sejak anak saya lulus. Ya, enggak karena gini. Sejak anak saya lulus dipegang anak muda gitu, Oh Mas. iya bagus lah. Artinya sekarang bisnis itu kadang-kadang tidak sekedar produknya. Betul. Digital marketing itu sekarang baru naik gaun, Ya, naik ya, gaun. ya, ya. Oke. Sekarang sampai berapa? Omset jumlah. Kalau yang online gitu Yang aja ini- ya. ini aja lah, Kalau kita itu mau. aja kayaknya nggak dihitung deh, Mas. Kalau semua ya, total jenderal yang online. Oke. Online itu dalam waktu 1 tahun gitu, dari yang di bawah 1 juta sekarang alhamdulillah di bawah 10 juta dalam rentang waktu 1 tahun. Oke. Setelah diopeni Iya. gitu. Dan kalau saya melihat ini peluangnya gede banget ini untuk di online. Ya, betul. Oke, terus ini kedua keripik. Dan sebelum ke yang produk lain, kan ini apakah kalau dulu kan kelemahannya tempe lokal, tempe tradisional itu ya harus dimasak, harus disimpan, bahkan ada tanggal yang Iya. sampai sekarang pun kalau misalnya saya kebetulan sering juga disuruh ke pasar mau beli tempe, ini yang buat dimasak besok. Ini yang sekarang, ini yang 2 hari lagi sudah nggak mungkin kayak gitu. Nah, apa keistimewaan tempe yang ini? Jadi sebelumnya tak jelasin tempe dulu Boleh, ya, Mas, boleh. ya. Saya tuh memang seneng sama tempe, kebetulan ya saya sekolah di TP gitu ya. Sedikit meskipun saya jurusannya bukan pengolahan, tapi kan sedikit banyak ada pelajarannya juga Iya, gitu iya, ya, ada iya. pelajaran juga olahan gitu. Jadi tempe itu kan superfood, Mas. Jadi tempe itu adalah makanan fermentasi soybean. Jadi saat fermentasi senyawa-senyawa kompleks yang ada di dalam kedelai itu diubah menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna. Jadi terus beberapa kandungan-kandungan pentingnya itu meningkat tajam seperti antioksidannya gitu, isoflavonnya kayak gitu. Jadi tempe itu bahkan bisa untuk anti kanker, untuk anti stunting gitu. Terus yang jelas untuk pencernakan itu bagus. Yeah. Jadi tempe kami proses dengan higienis. Sekarang kita udah nggak nitip, Mas. Sekarang kita udah ada rumah produksi sendiri Rumah produksi sendiri, bersih, showroom sendiri juga. ya gitu. Jadi tempe kita bersih, higienis, dan kedelainya jelas kedelainya aman, kedelai non GMO. Jadi ini kami sarankan untuk dimakan mentah. Tempe itu malahan. paling baik tuh dimakan mentah. Berarti ini bisa dimakan mentah, Bisa, tidak dan harus enak digoreng. sekali. Iya. Boleh ada pisau. Ini kita iya, coba, iya. kita buktikan. Minta Ini pakai pisau apa gunting ini? pisau aja, Mas. Pisau ya. Ini tak irisin deh, Mas. Karena ya waktu kecil sih pernah nyoba mencicipi tempe mentah, tapi merasa nggak pede makan tempe mentah itu. Karena kalau saya memang hobi saya itu ya sambal tempe atau tempe garit. Iya, Mas. Betul. Oke, cicipi dulu. Oke teman-teman, ini tempe mentah. Ini proses pembuatannya berapa lama kalau yang ini? 3 hari. Oh, 3 hari cukup? 3 hari, ya. Nah, Purih? Kayak kedelai yang dimasak ditambah ya. Mau? Ini. Nah, ini saya jarang loh makan tempe mentah, meskipun pernah. Di jus juga enak, Mas. Serius?
Di jus itu bisa ditambahin kurma, manis-manisnya, madu. Kalau saya paling seneng apa gula juga boleh. Saya paling seneng itu sama gula aren, terus saya kasih jahe segar, enak sekali. Biar coba. Itu membersihkan perut. Jadi kita minum tiap hari itu selama seminggu, udah perut kita kayak dikuras, enteng badannya. Oh berarti usus keluar semua. Perutnya kosong. Oh, enak ya. Nih tak irisin sekalian. Teman-teman di sini harus mencicipi semua. Tapi ini digoreng juga. Maksudnya ini nggak khusus mentah. Enggak. Oke. Enak ya. Tapi jujur ada beberapa orang itu yang ya kalau itu lebih ke tapi lebih ke psikologis ya. Saya itu jujur lebih suka yang ada kesan daun. Oh iya. Pisang. Kami juga ada. Ada juga. Nah, artinya dalam kondisi yang Mbak Nungki membuat produk yang modern, tapi ya maaf, ada beberapa orang yang romantisme itu perlu dijaga. Memang kalau dengan daun pisang itu ada flavornya daun pisang itu membuat sedap. Bener Mas. Nah, sama kayak orang misalnya makan tapi yang dimasak dengan kayu dan keren. Orang nggak lihat hasil jadinya, tapi kalau orang yang punya rasa romantisme dia pasti bisa kok merasakan bahwa enggak ini pakai kompor. Kayak gitu. Dan teman-teman. Ambil. Yang doyan aja. Ya. Doyan lah semua doyan, aku yakin nggak mungkin nggak. Oke, itu tadi tempe yang bisa dinikmati mentah juga. Terus yang tadi kita ngomong apa lagi ya? Aku agak terdistrak oleh tempe yang luar biasa nikmat. Itu produk yang penemuan pertama. Yang kedua ini. Terus akhirnya mengembang ke ini Mas. Iya. Nah kebetulan karena suami itu dosen ya, suami dosen. Kalau saya punya ide itu ya kalau kita belum kuat membayar R&D gitu. Kita rekrut aja mahasiswa yang mau skripsi seperti itu. Oh saya ada ide ini, siapa yang mau penelitian. Nah banyak produk kami yang hasil dari penelitian mahasiswa. Okay. Termasuk ini tempe instan. Aku baru lihat sekarang kalau ini kan sudah umum. Tempe instan itu seperti mie instan gitu. Iya, jadi tempe, prosesnya. Jadi tempe instan itu DIY tempe gitu. Jadi konsumen itu membuat tempe sendiri di rumah, tapi dengan very easy. Nah ini sebenarnya sudah kami masak, sudah melalui proses-proses membuat tempe yang rumit itu ya Mas ya, yang udah direndam, udah dikupas gitu. Terus jadi kita vakum, kita keringkan lah. Habis ini sudah tinggal diragi gitu, kita keringkan lagi, kemudian kita kasih sasetan ragi. Jadi kayak mie instan itu kan ada raginya, ada bumbunya gitu. Jadi ini tinggal direbus, ditiriskan, diragiin. Terus? Diaduk, udah ada di dalamnya udah ada plastiknya yang berlubang-lubang. Oh, jadi nantinya jadi seperti ini? Jadinya kayak gitu. Bukan artinya bukan dimasak langsung dimakan enggak ya? Bukan. Tapi proses membuat tempe yang instan yang instan. Prosesnya tetap melalui fermentasi. Ya berapa hari? 2 malam. Iya. Oke. Jadi ini direbus lalu dikeringkan, terus kasih raginya, masukin ke plastik yang seperti ini. Betul. Kemudian didiamkan selama 2 malam ya. 2 malam. Dia nggak tersinggung didiamkan 2 malam itu. Ya, sakit hati Mas. Mungkin. Terus memutih, berselimut. Nutupi. Jadi, ini uji coba kita pertama kali di London dan jadi. Kenapa harus di London? Oh, ternyata tempenya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kan kita mau melihat di cuaca Eropa dimanapun bisa gitu ya. Iya, dengan perlakuan dan ini sudah pernah kita ekspor ke Turki. Ya ini
Ini teman-teman yang ada, teman-teman agama, teman-teman umum juga, yang lain yang ada di luar itu, Luar negeri. iya luar negeri itu berarti swasta. Misalnya mau membuat tempe sendiri, nah ini praktis. Karena mungkin merasa kalau tempe ini kan nggak awet, maksudnya nggak bertahan lama. Nah kalau ini dalam bentuk masih seperti ini kan 1 tahun. Artinya sewaktu-waktu mau bikin tempe ya sudah, tinggal buka proses seperti yang sudah ada di sebaliknya. Oke. Ini yang instan. Terus tadi yang instan tak pikir mau siap dimakan. Berarti ini nggak tak buka. Nggak buka. Teman-teman selamat tidak menikmati. Oke, yang ini cookies. Tempe. Cookies tempe. Ini cookies high protein Oke. untuk Mas, ASI booster. Hah? ASI booster. ASI booster maksudnya? Biar ASI-nya lancar. Waduh, berarti aku mau minum bahaya dong. Ya, enggak juga Mas. Ini buat snacknya lansia Oh, iya, juga iya. bagus karena Kalau ini boleh tak buka ya? Boleh, proteinnya tinggi gitu ya. Udah tanpa telur. Kalau orang-orang yang nggak mau telur gitu, ini udah tanpa telur dan tanpa terigu. Jadi gluten free. Gluten free. Oke. Ini nih teman-teman. Ini luar biasa loh, Mbak. Yang ini beredar di mana aja? Ini sementara kita mainnya di reseller sama online. Oh, Nah, ini gini Mas. ini cara dibukai. Oh. Isinya 2 lucu ya? saset. Nah, ini Nah, itu bisa ini rasa diincip, ini rasa yang pernah ada. wes Itu pas mocha Mas. pas mocha. Ini Pas kalau yang di sini mocha, ya mocha, nyicipi rasa ini rasa bayar. Rasa bayar. Nah, ini mocha choco chip. Ada 3 varian, ada green tea almond, ada coklat nut. Hal itu mau mencari sudut apa namanya rasa tempenya. Ada nanti di akhir. Kalau peka. Enggak dari awal udah. Oh iya. Maksudnya karena namanya juga cookies tempe, jadi memang Ya, aura memang tempenya bahannya harus tempe. berapa persen tempenya? Tempenya sekitar 50%. Oh, mantap. banyak, Rasa banyak, tempenya masih. ya. Ini nanti teman-teman ya, nanti boleh cicipi semua. Oh, tenang aja kalau masih kurang aplikasi ada. Siap. Shopee. Aplikasi ada. Tempe healthy food. Oke, yang ini Nah, sambel. itu sambel tabur. Oh, Nah, kayak kayak ya kita mau nyebut produk nggak apa-apa lah, ya, bon cabe bon gitu ya. cabe gitu. Tapi tempe. Iya, Pedes banget, Pak. bon tempe. Coba mana? Itu yang pedas sopan. Ada lagi yang pedas banget, tapi ada lagi yang tidak pedas sama sekali. Kita campuri dengan nori dan wijen buat Pedas. anak-anak. Pedas sopan ya, ono sing pedas sopan nih karo mangan miso. Saking pedesnya. Nah, harusnya pakai Mas. Apa? Sego putih. Ya enggak lah, cukup pakai baju dan kaos saja. Tak cicipi lah. Matur nuwun. Ternyata pedasnya masih sopan. Tempenya masih kelihatan, maksudnya masih berasa banget karena memang Karena tempe memang ya. tempe yang dijur. Iya. Wow, ini inovasi kapasitas sepele lah. Saya mau kasih contoh yang ini. Ini dalam 1 tahun itu berapa? 1 bulan aja. Oke, 1 bulan ya. Sombong ya. Tak hitung 1 tahun ini karena aku merasa belum yakin. 1 bulan berapa Ini ini? kalau sehari itu kita bisa, ini banyak sih Mas kapasitasnya, kita 150 aja bisa per hari. Per hari? Iya, 150 pieces itu bisa, berarti Dan sebulan ya kita. pasar maksudnya dari 150 per hari kapasitas produksi kan, terserah pasar itu sehari rata-rata kira-kira berapa? Belum sih. Belum ada banyak. riset ke situ ya? Belum, iya. Iya, tapi kita kapasitasnya ini. Iya. Saya membayangkan karena gini, saya cemil aja tanpa ada nasi, Enak. enak. Cuman tidak akan lebih enak ketika
Wanget, nasinya anget, agak-agak enggak gitu. apa? Pulen. Wah, enak banget ya. Ceplok indok aja udah cukup. Wah, ceplok indok nanti itu endok yang seneng. Oh iya. Karena endoknya Berarti ceplok. gini aja udah enak. Ceploki. Oke, ada keripik ada ini. Apa sih Mbak harapan Mbak Nungki apa ya istilahnya dengan ini? Apakah murni bisnis atau ada tujuan lain? Ya, pastinya ada tujuan lain, Mas. Apa Mbak? Nah, jadi ya itu tadi kita itu prihatin. Kedelai lokal itu makin Jenengan lama. kayak presiden biyen ya. Bisa prihatin. Presiden Biene. Terus gimana? Jadi kita itu keprihatinan kita itu sebenarnya kita ngopeni petani sama ngopeni kedelai itu, Mas. Jadi kedelainya Indonesia itu sebenarnya sangat luar biasa. Jadi kebetulan saya tuh lupa harusnya saya bawa kedelainya ya. Jadi, sama petaninya. Karo lahane sisan. Ya, saya bisa kedelainya kita itu kedelainya bagus Mas. Jadi di masyarakat itu kan ada opini di masyarakat kalau kedelai lokal itu jelek, kotor, kecil-kecil gitu. Nah, itu sebenarnya opini yang salah gitu. Nah, berarti kan ada PR lagi ke situ. Yang pertama tadi ya, tak review lagi. Pertama tadi adalah bagaimana kita menemukan cara bahwa kedelai lokal itu dengan kedelai impor itu harganya bisa bersaing. Bisa bersaing. Logikanya harusnya lebih murah karena dia tidak mengalami transport, distribusi proses dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua berarti ada kesalahan di informasi bahwa selama ini image bahwa kedelai lokal itu kotor, penampilan jelek, kecil-kecil, ternyata enggak. Berarti ada miskomunikasi. Itu perempuan berarti, makanya miskomunikasi. Kalau cowok Mister Komunikasi. Siapa meneh? Ya intinya itu. Berarti ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab ke situ ya. Nah, saya juga pesan aja, tempe mestinya juga memikirkan ke situ. Ini tidak hanya untuk semata-mata apa ya istilahnya kepentingan lain, tapi saya yakin juga ke bisnisnya Mbak Nungki. Kalau harga bisa bukan makan petani bukan ya, tapi merasionalisasikan. Jadi itu dengan ya memang ongkos produksinya di lahan itu kan memang tinggi karena apa lahannya cilik-cilik ya. Semua jarang loh petani Indonesia yang punya lahan 1 hektar itu jarang banget loh. Iya paling seprapat apa itu udah banyak. Betul, tapi ketika dia bisa dengan teknologi yang lebih bagus. Orang sekarang ya di Indonesia aja mungkin teman-teman kita juga punya greenhouse melon, buah, mestinya kedelai kan bisa. Nah, itu sebenarnya sih Mas bukan ranah ATMP lagi ya, tapi kita itu yang untuk suplai kedelai itu sebenarnya kita ada perusahaan lain gitu, ada perusahaan lain yang saya memang masuk di dalamnya situ. Jadi di situ itu tapi sedikit nggak apa-apa ya, saya spill sedikit gitu nggak apa-apa. Jadi kita itu memfasilitasi para petani binaan kita, ya termasuk kita punya drone penyiraman seperti itu, punya teknologi. Kalau teknologinya kita menggunakan SAE kedelai, Smart Agriculture Enterprise kedelai gitu. Jadi ya itu Pak Suami ya, ranahnya Pak Suami sih ya. Jadi dengan itu produktivitasnya meningkat. Yang dulu itu Mas, orang itu suruh nanam kedelai, benihnya dikasih cuma-cuma sama pemerintah, itu nggak mau. Karena kualitas. Bukan kualitas kedelainya. Kualitas benih salah satunya. Kualitas benih salah satunya. Jadi itu rugi. Saya itu pernah itu ada cuman saya buka di sini aja ya. Jadi saya tuh pernah menerima kedelai dari petani di Jawa Timur gitu, minta tolong gitu. Ini ada hasil panen teman-teman tidak terserap gitu, 1 truk. Terus begitu saya bongkar kalau petani kita itu kan pasti ya kualitasnya petani kita pakai karung yang
bekas-bekas, nah kayak gitu kan. Nah itu mereka ciri khasnya petani itu seperti itu. Saya nggak teliti gitu. Biasanya anak-anak itu saya yang itu yang bekas-bekas karung, pakai karung apa? Pupuk, karung apa itu diganti gitu. Memang saya suruh ganti, ada tenaga, saya bayar tenaga untuk ganti itu. Jadi kan karena ini untuk makanan ya harus kita harus lebih bagus. Sehat, Nah, begitu pas bongkar-bongkar ketemulah ternyata kedelai yang dijual ke saya itu kedelai bantuan yang sebenarnya buat benih tapi dijual sama petani. Marah lah ya, saya marah lah, waduh kok saya dibohongi gitu kan, jadi berasa saya penadah gitu ya. Nah mereka akhirnya menjelaskan, Bu, ini kita maju kena mundur kena gitu, kita maju kena mundur kena karena kalau ditanam itu dia akan rugi lebih banyak lagi, rugi tenaga, rugi ini, dan kualitasnya itu sebenarnya yang dipakai buat bantuan benih itu layaknya konsumsi gitu, sebenarnya lebih layak untuk konsumsi bukan untuk benih gitu. Jadi daya tumbuhnya rendah, itu mereka itu petani itu yang sudah jatuh ketimpa tangga, akhirnya meskipun dikasih bantuan pun mereka nggak mau. Nah itu udah dulu, udah bertahun-tahun yang lalu di awal-awal kita punya usaha ya. Kalau sekarang karena kita langsung membina sendiri gitu, kita membina sendiri otomatis kebutuhan kita itu lebih terjamin, kebutuhan kedelai kita lebih terjamin dari petani-petani kita sendiri. Bahkan yang kami pakai untuk di ATMP itu mungkin hanya sekitar 10% dari yang kita kirim ke perusahaan besar tadi. Iya, oke, Mbak Nungki. Sebelumnya maaf saya potong. Sebenarnya pengen ini seperti yang tadi di awal bahwa ini kayaknya nggak cukup waktunya, tapi mau tidak mau. Justru mudah-mudahan kalau teman-teman itu berminat untuk mencari info lebih lanjut lagi, monggo bisa ke Mbak Nungki ATMP. Alamatnya di mana, Mbak? Di Jalan Kembang Raya 181A, Jalan Kembang Raya Maguwoharjo. Nah kalau di map Jahe gitu aja Mas. Oke. Joglo ATMP Heritage. Joglo ATMP Heritage, kunci heritage-nya itu ya. Jadi memperlakukan tempe tidak hanya sekedar sebagai konsumsi, tapi ada nilai-nilai heritage-nya ya. Dan mudah-mudahan ini dari obrolan kita bisa terfikirkan, mungkin teman-teman juga yang mau join bersinergi dengan ATMP, artinya membuat tempe ini menjadi bukan lagi sekedar menjaga secara heritage-nya, tetapi juga secara industri, secara bisnis membesar. Kita juga tambahin dikit boleh? Boleh. Nah, kita juga ini Mas membuka kemitraan. Jadi karena kebetulan saya tuh bukan pengrajin tempe biasa ya, saya pengrajin tempe yang alumni TPUGM gitu ya. Jadi kita agak mikir sedikit gitu. Kita dari praktisi, akhirnya saya menemukan sebuah proses membuat tempe yang baru, yang sangat mudah gitu, dan nanti akan kita akan menjual bisnisnya itu gitu. Ini sekarang temuan kami sedang diurus patennya gitu. Dan kita mau menyebarkan ini ke seluruh Indonesia. Luar biasa, terima kasih Mbak Nungki. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nungki dong. Ini keren, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi yang lain, apapun mau sesuai dengan bidang kuliahnya ataupun tidak. Ketika kita sudah terjun di masyarakat, kita hidup di masyarakat, ya kita harus fight, kita harus survive, kita harus bisa menyikapi hidup kita ke depannya. Nah, ini tempe memang dianggap kadang-kadang dulu tuh tempe itu makanan yang deso. Saya justru bangga karena salah satu kebanggaan saya itu sebenarnya kalau ketika makan tempe. Istri saya kalau nanya pengen apa pagi gitu ya, sambal tempe. Udah, saya cukup nasi panas sambal tempe. Dulu pas saya tinggal di itu kan pagi-pagi Bu Anang itu udah datang. Iya, aku adalah, dan kedelai itu memang sumber banyak kandungan yang baik di kedelai. Hanya satu kedelai yang kita hindari adalah ketika kedelai pesawat mau terbang kemana. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Kagama Bicara bersama Anang Batas. Mudah-mudahan
dengan narasumber yang sama-sama kerennya. Terima kasih. Sampai jumpa. Nuhun, Mbak.